Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, kami dari kelompok 3 Prodi Psikologi untuk Bahasa Indonesia. Baik, struktur teks akademik, materi yang akan kami bawakan pada hari ini. Sebelum itu, saya izin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rahmi Maili Arza, yang kedua ada Namira Salsarifanka, yang ketiga saya sendiri sebagai moderator, Regina Yasmin Sarsabila, yang keempat ada M. Bintang Saputra, yang kelima ada Diva Teresia Simanjuntak, dan yang terakhir ada Rasmiani. Langsung saja ke jenis-jenis teks akademik. Namira, dipersilahkan. Nah, jadi di kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin jenis-jenis teks akademik. Jadi jenis-jenis teks akademik ada ulasan, ada buku, ada proposal, ada skripsi, dan juga jurnal. Baik, terima kasih Namira. Selanjutnya struktur teks akademik ulasan. Langsung masuk nih ke materi. Baik, teman saya akan menjelaskannya. Diva, dipersilakan. Terima kasih Regina. Kali ini saya akan menjelaskan struktur teks akademik, yaitu teks ulasan. Yang pertama itu adalah struktur orientasi, yang merupakan bagian pertama atau bagian awal yang menjelaskan tentang gambaran umum dari sebuah karya. Yang kedua adalah struktur tafsiran, yang merupakan penjelasan detail mengenai sebuah karya yang akan diulas. Yang ketiga adalah struktur evaluasi, yang merupakan isinya tentang pandangan dari pengulas tentang hasil karya tersebut, biasanya menjelaskan tentang kelebihan atau kekurangan dari karya. Dan struktur teks terakhir adalah rangkuman, yaitu struktur yang berisi tentang kesimpulan atau dari ulasan suatu karya. Misalnya, apakah karya tersebut berkualitas atau layak untuk ditonton atau dibaca. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Diva. Selanjutnya, struktur teks akademik buku. Namira, dipersilakan. Terima kasih, Regina. Jadi, di struktur teks akademik buku, kita ada yang pertama, abstrak. Bagian ini adalah opsional. Boleh kamu masukkan, boleh juga tidak dimasukkan. Bagian ini menjadi inti dari sebuah teks cerita fiksi. Selanjutnya, kita ada orientasi. Berisi tentang pengenalan tema, latar belakang tema, latar, serta tokoh-tokoh di dalam novel, terletak pada bagian awal dan menjadi penjelasan dari teks cerita fiksi dalam novel. Selanjutnya kita ada komplikasi. Merupakan klimaks dari teks cerita fiksi karena pada bagian ini mulai muncul berbagai permasalahan. Biasanya komplikasi di sebuah novel menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca. Yang keempat, kita ada evaluasi. Bagian dalam teks naskah novel yang berisi munculnya pembahasan, pemecahan, ataupun penyelesaian masalah. Yang kelima, kita ada resolusi. Merupakan bagian yang berisi inti pemecahan masalah dari masalah-masalah yang dialami tokoh utama. Dan yang terakhir, kita ada koda, atau biasa disebut dengan reorientasi. Berisi amanat dan juga pesan moral positif yang bisa dipetik dari sebuah naskah teks cerita fiksi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, Namira. Oke, selanjutnya struktur teks akademik proposal. Diva? Terima kasih, Regina. Kali ini saya akan menyampaikan kembali struktur teks akademik, yaitu proposal. Proposal adalah teks yang digunakan untuk mengusulkan kegiatan atau penelitian yang akan dilaksanakan. Strukturnya ada 10. Yang pertama adalah sampul proposal. Yang kedua adalah latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga adalah nama kegiatan. Yang keempat, tema kegiatan. Yang kelima, tujuan kegiatan. Yang keenam, jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketujuh adalah sarana promosi. Yang kedelapan, estimasi anggaran. Yang kesembilan, penutup. Dan yang terakhir adalah susunan kepanitiaan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Diva. Baik, materi selanjutnya yaitu struktur teks akademik skripsi. Baik, terima kasih, moderator. Nah, ini struktur teks akademik skripsi. Ada apa aja sih? Pertama, di bab 1 ada pendahuluan. Di pendahuluan itu ada latar belakang. Latar belakang secara umum isi adalah latar belakang untuk memaparkan informasi umum tentang objek penelitian yang diteliti, serta gagasan pentingnya penelitian ini dilakukan.
Kedua, ada rumusan masalah. Dalam bagian ini, secara umum akan dijelaskan mengenai permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian. Yang selanjutnya akan diuji dan diteliti secara empiris dengan model yang dibangun. Selanjutnya, isi rumusan masalah juga harus berkaitan erat dengan hipotesis yang akan dibuat oleh peneliti. Yang ketiga ialah tujuan penelitian. Tujuan penelitian berisikan tentang jawaban-jawaban atas permasalahan yang diinventarisir dalam subbab rumusan masalah. Yang terakhir adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan bentuk konkret kontribusi penelitian terhadap suatu institusi atas temuan penelitian. Di bab 2 ialah kajian pustaka. Hal utama dalam penulisan kajian pustaka adalah bahwa kegiatan ini tidak semata-mata memberikan penjelasan yang sifatnya definisi saja. Namun, kajian pustaka harus menjadi pijakan awal secara teoritis. Bahwa objek penelitian yang diteliti sudah memenuhi kriteria akademisnya yang juga didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Ada kerangka teori. Dalam kerangka teori, beberapa literatur yang relevan akan dijadikan landasan dalam membuat hipotesis, sekaligus bahan untuk argumentasi dalam pembahasan permasalahan. Yang kedua ialah kerangka pikir. Kerangka pikir merupakan alur pikir dari gagasan penelitian yang mengacu pada kajian teori hingga munculnya variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Yang terakhir ada hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara atas permasalahan yang menjadi objek penelitian yang kemudian akan diuji kebenarannya secara empiris. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bintang atas penjelasannya. 3 bab terakhir akan dijelaskan oleh teman saya, Rasmiyani. Boleh? Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu bab 3 metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, secara garis besar menjelaskan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan masing-masing variabel dan jenis data yang akan digunakan. Lalu yang selanjutnya adalah bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Dalam bab ini akan dijelaskan hasil temuan yang menjadi rumusan masalah penelitian yang telah dijawab dengan alat metode analisis yang sudah dipilih. Lalu yang selanjutnya adalah bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Bab 5 kesimpulan dan saran ini merupakan bab terakhir yang memaparkan kembali secara singkat mengenai hasil temuan yang didapatkan dari penelitian, serta bagaimana implikasi temuan tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Rasmi. Selanjutnya, yaitu teks akademik yang terakhir, yaitu jurnal ilmiah. Strukturnya, yang pertama, ada judul. Judul ini merupakan yang paling krusial ya dalam jurnal ilmiah, karena judul akan memudahkan pembaca mengetahui inti jurnal tanpa harus membaca isi jurnal keseluruhan. Judul juga harus dibuat dengan jelas. Yang kedua, ada abstrak. Bagian abstrak dalam jurnal ilmiah berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Abstrak ditulis sebagai penjelas jurnal tanpa mengacu pada keseluruhan isi jurnal. Yang selanjutnya, ada pendahuluan. Pada bagian ini, mencakup latar belakang masalah, seperti ringkasan dari setiap penelitian yang telah dilakukan, dan bagaimana sebuah percobaan akan membantu untuk menjelaskan atau memperluas pengetahuan dalam bidang umum. Yang terakhir, pada slide ini, ada bahan dan metode. Informasi yang dijelaskan di sini mencakup desain percobaan, peralatan yang dipergunakan, metode dalam pengumpulan data, gambaran lokasi, dan jenis pengendalian. Penjelasan juga haruslah terperinci dan jelas. Slide selanjutnya, teman saya Rahmi boleh dibantu menjelaskan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada bagian hasil. Bagian hasil ini kita bisa menyajikan data seperti ringkasan, bentuk teks, maupun tabel. Bagian ini hanya menyajikan hasil yang kita dapat. Tidak ada interpretasi data maupun kesimpulan dari data yang didapat, harus disajikan dalam bentuk tabel atau gambar yang seperti saya jelaskan tadi, dan menggunakan teks yang naratif dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Lalu ada pembahasan. Pembahasan ini menafsirkan data-data yang ada dengan pola yang diamati di setiap hubungan antara variabel percobaan yang penting dan korelasi antar variabel yang dapat dilihat dengan jelas. Lalu ada kesimpulan.
Kesimpulan ini adalah keseluruhan dari percobaan yang kita telah lakukan, dan peneliti merujuk kembali kepada pernyataan dalam pendahuluan dari setiap data yang diinformasikan dan membuat sebuah kesimpulan dari keseluruhan percobaan yang telah dilakukan. Yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka ini kumpulan-kumpulan dari nama literatur yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan jurnal. Peneliti harus menuliskan daftar pustaka sesuai dengan aturan penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Terima kasih. Baik, itu saja penjelasan dari kami mengenai struktur teks akademik. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.